Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar bilangan 1000 ke atas. 1000 dalam bahasa Arab disebut sebagai alf. Kemudian sejuta disebut sebagai million. Ini mungkin dekat dengan bahasa Inggris dari sejuta, yaitu million. Kemudian 1 miliar dalam bahasa Arab disebut sebagai billion. Ini juga dekat dengan bahasa Inggris dari 1 miliar, yaitu billion. Kemudian di atas 1 miliar apa ya? Triliun. Triliun dalam bahasa Arab disebut sebagai triliun. Kali ini sama karena mengikuti bahasa Inggrisnya, yaitu trillion. Nah, dalam bahasa Arab untuk menyatakan 2000, 2 juta, 2 miliar dan seterusnya, kita memakai bentuk musanna, yaitu untuk 2000 alfani, untuk 2 juta milyunani, untuk 2 miliar bilyunani. Jadi memakai akhiran ani yang menunjukkan 2 kalinya, yaitu musanna. Kemudian untuk 3000 sampai 10.000, demikian juga 3 juta sampai 10 juta, dan 3 miliar sampai 10 miliar, kemudian juga 3 triliun sampai 10 triliun, maka kita memakai bentuk idhofah, di mana terdiri dari 2 bagian, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah memakai bentuk muannats. Contohnya di sini salasatu. Demikian seterusnya, arba'atu sampai asyratu. Kemudian untuk bagian keduanya, yaitu mudhof ilaihnya, kita memakai bentuk jamak. Misalkan 3000 salasatu alafin. Alafin di sini pertama alaf adalah jamak dari alf. Kemudian alafin dia majrur ditandai dengan kasroh karena dia mudhof ilaih. Demikian juga seterusnya 4000 arba'atu alafin sampai 10.000 asyratu alafin. Serupa pula untuk 3 juta sampai 10 juta. 3 juta salasatu malayin. Malayin adalah jamak dari milyon. 4 juta arba'atu malayin sampai 10 juta asyratu malayin. Kemudian untuk 3 miliar sampai 10 miliar seperti itu juga. 3 miliar salasatu balayin, di mana balayin adalah jamak dari billion. 4 miliar arba'atu balayin sampai 10 miliar asyratu balayin. Untuk yang di atas 10 kali lipat, maka kita masih memakai bentuk idhofah, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Hanya saja mudhof ilaihnya dalam bentuk mufrad. Contohnya untuk ribuan ya, 11.000 ahada asyara alfin. Di sini ahada asyara sebagai mudhof, alfin sebagai mudhof ilaih. 12.000 ithna asyara alfin. Ithna asyara sebagai mudhof, alfin sebagai mudhof ilaih. 13.000 salasata asyara alfin. Salasata asyara sebagai mudhof, alfin sebagai mudhof ilaih. 30.000 salasuna alfin. Salasuna sebagai mudhof, alfin sebagai mudhof ilaih. Kemudian 100.000 mi'atu alfin. Mi'atu sebagai mudhof, alfin sebagai mudhof ilaih. Demikian pula juga untuk jutaan, dari 11 juta sampai 100 juta.
Kemudian juga miliaran, dari 11 miliar sampai 100 miliar. Aturannya juga sama seperti itu. Saya tidak perlu sebutkan di sini contohnya satu persatu biar videonya tidak terlalu panjang ya. Kemudian, bagaimana kita berhitung yang itu melibatkan katakanlah ribuan, tapi tidak hanya ribuan, tapi diikuti dengan ratusan, kemudian juga mungkin puluhan dan satuan. Demikian juga nanti bagaimana menghitung jutaan yang diikuti dengan ribuan, kemudian ratusan dan seterusnya. Maka di sini kita lihat beberapa contohnya. Intinya nanti kalau kita lihat adalah kita harus memulai dengan bagian yang lebih besar, kemudian yang lebih kecil, kemudian yang lebih kecil lagi, begitu seterusnya, dan satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan huruf waw, yang artinya dan. Kita lihat dari contoh yang pertama, 1900, bisa kita breakdown menjadi 1000 dan 900 kan? Maka bahasa Arabnya juga sama, 1000 dulu, alfun, kemudian 900, watis umiatin. Kemudian contoh lainnya lagi 1950, bisa kita breakdown menjadi 1000, kemudian 900, kemudian 50. Maka bahasa Arabnya juga sama, 1000 dulu, alfun, kemudian 900, watis umiatin, kemudian 50, wa khamsuna. Contoh yang lain lagi, 1956. Bisa kita breakdown menjadi 1000, kemudian 900, kemudian 56. Sehingga bahasa Arabnya adalah 1000 dulu, alfun, kemudian 900, watis umiatin, kemudian 56, wasittatun wa khamsuna. Di sini untuk 56, caranya adalah kita dahulukan satuannya, baru kemudian puluhannya. Karena aturannya memang begitu. Wasittatun wa khamsuna. Nah, sekarang kita masuk pada jutaan yang diikuti dengan, misalnya di sini, ribuan. Contohnya, 1.100.000. Bisa kita breakdown menjadi 1 juta, kemudian 100.000 kan? Maka bahasa Arabnya kita mulai dengan 1 juta, miliun, kemudian diikuti dengan 10.000, wa mi'atu alfin. Kemudian contoh yang lainnya, 1.100.156. Maka bisa kita breakdown menjadi 1 juta, kemudian 100.000, kemudian 100, kemudian 56. Maka bahasa Arabnya juga seperti itu, kita mulai dengan 1 juta, miliun, kemudian 100.000, wa mi'atu alfin, kemudian 100, wa mi'atun, kemudian 56, wasittatun wa khamsuna. Gampang kan? Kemudian satu contoh lagi, 1.100.100.316. Bisa kita breakdown menjadi 1 miliar, kemudian 100 juta, kemudian 100.000, kemudian 300, kemudian 16. Maka bahasa Arabnya juga sama. 1 miliar, biliun, kemudian 100 juta, wa mi'atu milyun, kemudian 100.000, wa mi'atu alfin, kemudian 300, wa thalathu mi'atin, kemudian 16, wa sittata asyara. Gampang kan? Ya. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengkombinasikan antara adat atau bilangannya dengan ma'dud, yaitu isim yang dihitung. Untuk adat yang ribuan tanpa tambahan ratusan, puluhan, satuan, maka ma'dudnya harus dalam bentuk mufrad dan majrur karena dia sebagai mudhof ilaih. Contohnya di sini, 1000 mahasiswa. Maka bahasa Arabnya alfu talibin. Di sini talibin sebagai mudhof ilaih, karena itu dia
majrur, ditandai dengan kasroh di akhir kata talibin. Dan alfu di sini sebagai mudhofnya. 1000 mahasiswa alfu talibin. 1000 mahasiswi alfu talibatin. Kemudian 2000 alfa talibin. Di sini mudhofnya adalah alfa karena dia mudhof, maka aslinya kan alfani. Maka ni-nya dihilangkan menjadi alfa karena dia mudhof. Kemudian talibin mudhof ilaihnya. 2000 mahasiswa alfa talibin. 2000 mahasiswi alfa talibatin. Fa-nya di sini harus panjang ya. Biar jelas bahwa itu menunjukkan 2000. Kemudian jika adat ribuan tersebut diikuti dengan tambahan ratusan, puluhan, satuan, maka ma'dudnya harus dalam keadaan mufrad dan mansub. Karena dalam hal ini ma'dudnya berfungsi sebagai tamyiz. Contohnya bisa kita lihat pada 3 baris paling bawah di sini. Kita bisa melihat bahwa ma'dudnya mufrad dan mansub. Di sini contohnya taliban untuk ma'dud yang mudzakkar dan talibatan untuk ma'dud yang muannats. Jadi di sini mufrad dan mansub karena posisinya sebagai tamyiz. Di sini tanda nasabnya adalah fathah di akhir kata taliban dan talibatan. Kita lihat saja beberapa contohnya sekalian belajar mengucapkan angka-angka yang agak besar ini ya dalam bahasa Arab. 2220 mahasiswa. Bahasa Arabnya alfun wa mi'atani wa ishruna taliban. 2220 mahasiswi. Alfun wa mi'atani wa ishruna talibatan. Cuma beda tamyiznya saja. Kalau mahasiswa pakai taliban, kalau mahasiswi pakai talibatan. Angkanya sama karena jumlahnya sama. Kemudian kita lihat contoh yang lainnya lagi. 3115 mahasiswa atau mahasiswi. Kita lihat adatnya dulu ya. Adatnya sama karena memang jumlahnya sama. Nanti cuma beda di tamyiznya saja antara mahasiswa pakai taliban dan mahasiswi pakai talibatan. Adapun jumlahnya sama yaitu 3115. 3,000 kemudian 100 wa mi'atun kemudian 15 wa khamsata asyara. Kemudian seperti tadi saya sampaikan tamyiznya kalau mahasiswa taliban, kalau mahasiswi talibatan. Contoh satu lagi 3.325 mahasiswa atau mahasiswi. Kita lihat adatnya dulu sama yaitu 3.000 3,000 kemudian 300 wa 300 kemudian 25 wa khamsatun wa ishruna. Tamyiznya untuk mahasiswa taliban dan untuk mahasiswi talibatan. Kemudian mari kita sekarang membahas i'rab dari angka ribuan. Pada dasarnya untuk marfu tanda i'rabnya adalah dhammah, untuk mansub tanda mansubnya adalah fathah, dan untuk majrur tanda majrurnya adalah kasroh. Nanti pengecualiannya hanya pada 2000 saja, di mana marfu'nya ditandai dengan ani, kemudian mansub dan majrurnya ditandai dengan aini. Kita lihat contohnya untuk 1000 marfu'nya adalah alfun, tanda rafa'nya dhammah, kemudian mansubnya adalah alfan ditandai dengan fathah, kemudian majrurnya adalah alfin ditandai dengan kasroh.
Kemudian contoh yang lain lagi 3.000. Marfu'nya adalah salasatu alafin. Ini kan bentuk idhofah kan? Karena itu tanda rofa'nya dilekatkan pada mudhofnya, yaitu dhammah pada salasatu. Demikian juga ketika mansub salasata alafin, tanda fathahnya dilekatkan pada mudhofnya, yaitu salasata. Kemudian juga ketika majrur salasati alafin, tanda majrurnya yaitu kasrah dilekatkan pada mudhofnya, yaitu salasati. Demikian seterusnya sampai dengan 9.000. Nah, untuk 2.000 seperti yang tadi saya katakan, untuk marfu'nya adalah alfani. Di sini tanda rofa'nya adalah ani. Kemudian ketika mansub atau majrur menjadi alfaini, di mana tanda mansub dan majrurnya adalah aini. Kemudian jika adat ribuan itu diikuti dengan ma'dud, maka karena ma'dudnya adalah mudhof ilaih, sudah pasti dia majrur. Contohnya di sini, pada semua contoh yang terlihat di sini, ma'dudnya adalah talibin. Karena dia mudhof ilaih, maka dia majrur ditandai dengan kasrah di akhir kata talibin. Adapun adatnya di mana dia sebagai mudhof, maka i'rabnya menyesuaikan dengan kedudukannya dalam kalimat. Untuk marfu, secara umum tanda rofa'nya adalah dhammah. Kemudian ketika mansub, tanda nasabnya adalah fathah, dan ketika majrur, maka tanda jarnya adalah kasroh. Pengecualian adalah ketika adatnya 2.000. Nanti kita akan bahas ketika saya sampaikan contohnya. Kita lihat beberapa contohnya. 1.000 mahasiswa. Ketika marfu, kita bilang alfu talibin. Di sini tanda rofa'nya adalah dhammah pada mudhof alfu. Ketika mansub, kita bilang alfa talibin, di mana tanda nasabnya adalah fathah pada mudhof alfa. Ketika majrur, kita bilang alfi talibin, di mana tanda majrurnya adalah kasroh terletak pada mudhof alfi. Kemudian satu contoh lagi yang ingin saya ketengahkan dari berbagai contoh yang ada di sini adalah 3.000 mahasiswa. Maka ketika marfu kita katakan salasatu alafi talibin. Di sini salasatu alafi ini adalah mudhof, kemudian talibin adalah mudhof ilaih. Hanya saja salasatu alafi ini sendiri sebetulnya juga idhofah, di mana salasatu adalah mudhof dan alafi adalah mudhof ilaihnya. Jadi ini idhofah di dalam idhofah. Maka ketika adat ini memiliki i'rab tertentu, tanda i'rabnya kita lekatkan pada mudhof yang paling depan, yaitu dalam hal ini salah satu. Dhammah di sini menunjukkan i'rab marfu'. Kemudian ketika mansub salasata alafi talibin. Di sini mudhofnya yaitu salasata mansub ditandai dengan fathah. Kemudian ketika majrur salasati alafi talibin. Di sini salasati dia majrur ditandai dengan kasroh. Demikian seterusnya sampai 9.000. Nah, khusus untuk 2.000 tanda rofaknya berbeda. 2.000 mahasiswa kita bilang alfa talibin. Kalau 2.000 kan alfani. Nah, di sini ni-nya kita hilangkan karena 2.000 di sini sebagai mudhof, sehingga menjadi alfa talibin. Ketika mansub atau majrur kita bilang alfai talibin. Kalau 2.000 kan aslinya alfaini dalam keadaan mansub atau majrur. Nah, di sini karena posisinya sebagai mudhof, maka ni-nya kita hilangkan sehingga menjadi alfai talibin. Demikian, gampang kan?
Kemudian, seperti saya sampaikan sebelumnya, jika adat ribuan itu diikuti dengan puluhan dan mungkin juga dengan satuan, lalu kemudian diikuti dengan ma'dud, maka ma'dudnya adalah sebagai tamyiz. Sehingga ma'dudnya dalam hal ini harus mufrad dan mansub. Seperti yang terlihat dalam contoh-contoh dalam tabel ini, di mana ma'dudnya adalah taliban. Di sini kita bisa melihat taliban adalah mufrad dan mansub karena dia sebagai tamyiz, di mana tanda nasabnya adalah fathah di akhir kata taliban. Adapun adatnya, maka i'rabnya harus menyesuaikan dengan kedudukannya dalam kalimat, apakah itu marfu', mansub, atau majrur. Mari kita lihat beberapa contoh yang ada di tabel ini, bagaimana kita mengi'rabi adat untuk angka ribuan yang diikuti dengan puluhan dan satuan. Kita mulai dengan contoh yang pertama, 1220 mahasiswa. Ketika marfu kita katakan alfun wa mi'atani wa ishruna taliban. Di sini alfun tanda rafa'nya adalah dhammah, mi'atani tanda rafa'nya adalah ani, dan ishruna tanda rafa'nya adalah una. Ketika mansub kita katakan alfan wa mi'ataini wa ishrina taliban. Alfan tanda nasabnya adalah fathah, mi'ataini tanda nasabnya adalah aini, dan ishrina tanda nasabnya adalah ina. Kemudian ketika majrur kita katakan alfin wa mi'ataini wa ishrina taliban. Alfin tanda jarnya adalah kasrah, mi'ataini tanda jarnya adalah aini, dan ishrina tanda jarnya adalah ina. Kemudian mari kita lihat contoh yang kedua, 3115 mahasiswa. Ketika rofa kita katakan 3,300 di sini tanda rofa'nya adalah dhammah pada thalathatu. 100 wa mi'atun. Di sini tanda rofa'nya adalah dhammah. 15 wa khamsata asyara. Di sini khamsata asyara adalah mabni al fathah. Artinya harokatnya selalu fathah, tidak peduli apapun i'rabnya. Kemudian ketika mansub kita katakan 3,000 wa mi'atan wa khamsata asyara taliban. Di sini pada thalathata tanda nasabnya adalah fathah, kemudian mi'atan tanda nasabnya adalah fathah, kemudian khamsata asyara dia mabni alal fathah. Kemudian ketika majrur kita katakan 3,000 wa mi'atin wa khamsata asyara taliban. Di sini pada 3,000 tanda jarnya adalah kasrah, mi'atin tanda jarnya adalah juga kasrah, kemudian khamsata asyara dia mabni alal fathah. Contoh terakhir 3,325 mahasiswa. Ketika rofa kita katakan 3,300, tanda rofa'nya di sini dhammah. Kemudian 300 wa 300, di sini tanda rofa'nya juga dhammah. Kemudian 25 wa khamsatun wa ishruna. Di sini khamsatun tanda rofa'nya dhammah, kemudian ishruna tanda rofa'nya adalah una. Kemudian ketika mansub kita katakan 3,000 wa 300 wa khamsatan wa ishrina taliban. 3,000 di sini tanda mansubnya adalah fathah pada akhir kata thalathata. Kemudian wa 300 di sini tanda mansubnya juga fathah di akhir kata thalatha. Kemudian khamsatan tanda nasabnya adalah fathah, kemudian ishrina tanda nasabnya adalah ina. Kemudian ketika majrur kita katakan 3,300 wa 300 wa khamsatin wa ishrina taliban. Salasati di sini tanda jarnya adalah kasrah, 300 di sini tanda jarnya adalah kasrah di akhir salasi, kemudian khamsatin tanda jarnya adalah kasrah, kemudian ishrina tanda jarnya adalah ina.
Demikian, semoga jelas dan bermanfaat.